إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salaf memiliki lima-limanya. Adapun Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain, ada yang punya cuman 4, ada yang punya cuman 3, cuman 2, bahkan cuman 1. Maka yang paling lengkap adalah Ahlus Sunnah memiliki lima-limanya. 5 nun, ya. Al-iqraru bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yankusu bi ta'ati syaitan. Kelima-limanya ada pada Ahlus Sunnah, tidak ada pada yang lain. Yang lain tidak sempurna. Ya, kita tinggalkan. Kita lanjut 29. Wa khairu hadhil ummati, dan sebaik-baik umat ini ba'da wafati nabiha, setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah masih hidup, tentu beliau yang paling mulia. Setelah Rasulullah wafat, siapa manusia paling mulia? Ini masuk dalam akidah dan manhaj, bukan fikih. Tentu fikih dalam arti bahasa iya, faham. Yang pertama, Abu Bakrin. Tidak ada manusia semulia beliau. Dan ini apa istilah kita, ketok palu, ya. Jadi udah ketok palu, nggak mungkin nggak. Udah jadi, nggak mungkin terbantahkan. Walaupun kita nggak tahu apa kehebatan Abu Bakar, ya. Nah, kalau Khalid bin Walid kan luar biasa tuh, badannya hampir-hampir sulit mau nyari kulitnya yang tanpa luka, tanpa bekas luka. Punggungnya, perutnya, dadanya, kakinya, betisnya, hampir semua di badannya itu ada bekas luka karena puluhan kali berperang, yang tombak, yang panah, yang ini, yang itu. Bahkan luar biasa. Abu Bakar seperti itu? Tidak. Ya, apalagi Bilal, ya. Bunyi sendalnya, terompahnya sudah ada di surga, ya. Tapi ini dari Nabi langsung. Nabi mengiyakan, nanti akan dibawakan oleh beliau. Walaupun yang mengucapkan itu para sahabat,
tapi Nabi diam. Apa istilahnya? Takririyah. Ada berapa sunnah Nabi, masih ingat? Ya, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, satu lagi hammiyah. Empat-empatnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang takririyah. Nabi diam, mendiamkan ucapan para sahabat. Berarti pasti benar. Kalau salah tidak mungkin Nabi diam. Apa ucapan para sahabat? Nanti akan dibawakan oleh beliau. Tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Jadi rupanya pintu Abu Bakar, pintu Umar dan seterusnya itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan tinggal tulisan ya, Abu Bakar, Umar. Kalau dulu betul-betul gitu ya. Satu-satunya sahabat Nabi yang dinyatakan sebagai sahabat oleh Al-Quran. Bukan berarti yang lain tidak sahabat, semuanya sahabat. Umar sahabat, Utsman sahabat, Ali, Zubair, Tolha, Bilal, istri-istri beliau tentu sahabat, ya kan? Tapi yang disebut dengan nama sahabat di dalam Al-Quran itu cuman Abu Bakar, sahabat Nabi. Idh qala li sahibihi idhuma fil ghar, ketika dia, maksudnya Rasulullah, berkata kepada sahabatnya saat mereka berdua, Rasul dan Abu Bakar, berada di dalam gua Thur, sehari atau beberapa hari sebelum hijrah ke Makkah. Dan Allah yang ketiga, gitu ya. Jadi ketika mereka berdua di dalam goa ini bersembunyi dari kejaran puluhan bahkan hampir 100 anak muda yang bersenjata siap membunuh Nabi dan Abu Bakar. Dari dalam goa itu Rasul dan Abu Bakar melihat kaki-kaki para pemuda itu. Abu Bakar dengan ketakutan mengatakan, "Ya Rasul, seandainya mereka merunduk sedikit saja, kelihatan kita, habis kita." Apa jawab Nabi? "Ma dhannuka bi itsnain, Allahu thaalithuhuma." Bagaimana persangkaanmu terhadap dua orang yang sebetulnya dua orang itu adalah bertiga? Siapa yang ketiga? Allah. Jadi kita di sini bukan berdua wahai Abu Bakar, tapi bertiga. Aku, kamu, Allah. Ya, apa yang ditakutkan? Ini luar biasa keimanan Nabi, kesikohan Nabi terhadap pertolongan Allah. Yang ini kadang rapuh di kita. Sementara kalau kita tahu bahwa di belakang kita ada jenderal, ada Kapolda, ada Kapolri, merasa tenang. Tapi kalau dibilang ada Allah, masih maju mundur. Itulah kita. Nabi meyakinkan, menenteramkan perasaan gundahnya Abu Bakar dengan mengatakan, "Ma dhannuka bi itsnain." Bagaimana engkau takut
Sementara kita ini bukan berdua tapi bertiga. Inilah Abu Bakar. Walaupun kita tidak banyak tahu tentang kelebihan Abu Bakar, tapi sudah itu tadi, sudah ketok palu, nggak mungkin. Allah Maha tahu. Kan nggak semuanya diungkapkan. Ya. Kita tidak melihat Abu Bakar sebagai orang yang lihai, pemberani, piawai dalam memimpin pasukan. Tidak seperti Khalid bin Walid, tidak seperti Amr bin As, tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, taulah kita dari sini, Allah lebih menghargai keyakinan di hati daripada amal jawarih. Itu yang terbesar milik Abu Bakar. Bagaimana sholat Abu Bakar? Insya Allah nggak jauh beda dengan para sahabat yang lain. Saumnya, zakatnya, hajinya, baca Al-Qur'annya nggak jauh beda. Yang jauh beda adalah keyakinan di dalam hati Abu Bakar. Maka ada beberapa tabi'in yang bertanya kepada Ibnu Umar atau Abu Hurairah. Ketika mereka penasaran, kan mereka nggak ketemu Abu Bakar ya. Mungkin terhadap Umar juga tidak ketemu, mungkin kecuali sebentar. Abu Bakar kan cuma 2 tahun. 2 tahun kemudian wafat. Jadi sepertinya tidak ada tabi'in yang bertemu dengan Abu Bakar. Umar ada, kan 10 tahun Umar ya. Nah, mereka penasaran. Abu Bakar itu seperti apa? Apa tidak pernah ketawa, menangis terus, zikir terus, baca Al-Quran terus? Dijawab oleh Ibnu Umar, tidak. Tidak. Salatnya, saumnya, baca Al-Qurannya nggak jauh beda dengan kita. Tapi keyakinan yang ada pada diri Abu Bakar itu sebesar gunung. Keyakinannya yakin sekali. Sementara keyakinan kita rapuh. Rapuh serapuh-rapuhnya, mau sedekah saja maju mundur. Padahal dia tahu sedekah bisa membuka pintu rezeki. Sedekah bisa menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit. Dia tahu itu. Tapi karena rapuh keyakinannya, maju mundur. Ya. Bahkan dia batalkan sedekah, dia setor asuransi. Gitu. Dengan harapan nanti kalau sakit, biaya rumah sakitnya ditanggung oleh pihak asuransi. Ya. Dia lebih siqah dengan perusahaan asuransi daripada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wadawu amradakum bis-sadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara memperbanyak sedekah. Orang yang banyak sedekahnya insya Allah akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Kalau kaum muslimin tahu ini, faham ini, yakin ini, insya Allah perusahaan asuransi nggak laku. Nggak laku. Daripada 150.000, 200.000, 300.000 disetorkan ke perusahaan asuransi tiap bulan, mending ke fakir miskin. Ada tetangga, lebih baik keponakan, sepupu yang ada hubungan darah, kasih. Ya, itu kalau lebih siqah dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, rupanya kita lebih siqah dengan janji-janji asuransi. Maka asuransi laku keras. Sedekah jarang-jarang.
Makanya masih banyak fakir miskin yang kelaparan, ya, karena kita jarang sedekah, lebih memilih asuransi. Padahal tujuannya sama kan? Kalau mau menagih janji Allah itu, bahkan tidak sakit. Kalau asuransi kan sakit dulu, hanya pengobatannya ditanggung, tapi kan tetap sakit, kehilangan waktu untuk berdagang, untuk ngantor, untuk usaha. Kalau sedekah tidak sakit, insya Allah. Ya, wa Umar, kemudian Umar tidak ada perselisihan. Nomor 2. Nah, beda dengan Utsman dan Ali, ada perselisihan. Utsman dulu baru Ali, apa Ali dulu baru Utsman? Ada sedikit perselisihan. Oleh karena itu hari itu ada istilah tasyayyu'. Tasyayyu' itu bukan orang yang berfaham Syiah, tapi yang berfaham bahwa Ali lebih mulia dari Utsman. Ada itu. Nah, hari ini kaum muslimin salah faham, dikiranya tasyayyu' itu bau-bau Syiah. Tidak. Tasyayyu' sekali lagi hanya meyakini bahwa Ali lebih mulia dari Utsman. Ya, ada pendapat seperti itu walaupun sedikit. Lah, tentang Umar, sepertinya kalau menurut mata kita, penglihatan kita, khobar yang sampai kepada kita, itu sepertinya lebih banyak keutamaannya daripada Abu Bakar. Tapi ya itu tadi, Allah dan Rasulnya lebih tahu dari kita semua. Sudah ketok palu tadi, Abu Bakar yang termulia di muka bumi ini setelah Nabi wafat. Ya. Jika ada Nabi lagi setelah aku, maka yang akan jadi Nabi siapa? Umar apa Abu Bakar? Umar, bukan Abu Bakar. Ada tiga keinginan Umar. Ada 3 keinginan Umar. Tiga-tiganya disetujui oleh Allah, turun ayat. Abu Bakar sepertinya tidak ada. Ya, atau mungkin ada, kita nggak tahu. Umar terkenal. Sebelum turun ayat tentang cadar bagi istri-istri Nabi, Umar sudah pingin sekali istri-istri Nabi itu tidak terlihat wajahnya. Umar merasa merasa gak terima kalau wajah istri-istri Nabi itu terlihat oleh laki-laki ajnabi. Kan laki-laki hari itu di Madinah tidak semuanya baik. Ada Yahudi, ada munafik, tidak semuanya sahabat kan? Gitu. Maka Umar pernah marah melihat Saudah keluar malam-malam, salah satu istri Nabi SAW. Kan tinggi ya, perawakannya cukup tinggi. Umar tahu ini Saudah. Artinya Umar menginginkan istri-istri Nabi ini jangan terlihat wajah. Betul. Allah merestui keinginan Umar dengan turunnya ayat dalam surat Al-Ahzab itu. Bahkan Umar lebih dari itu, peristiwa Saudah tadi, Umar ingin istri-istri Nabi itu tidak terlihat sosoknya gitu. Artinya jangan keluar rumah, nggak kelihatan sosoknya. Untuk keinginan ini
Allah nggak kabulkan. Yang Allah kabulkan keinginan Umar supaya istri-istri Nabi tidak terbuka wajahnya. Maka wajib bagi istri-istri Nabi memakai cadar. Adapun istri Abu Bakar, bahkan Fatimah putri Nabi, sama sekali tidak pakai cadar karena memang tidak wajib. Apalagi dibunuhnya tawanan perang Badar. Tadinya ditawan. Rasul dan Abu Bakar menghendaki supaya ditukar tawanan atau ditukar uang tebusan. Umar mengusulkan, ya Rasul, bunuh saja. Kalau nggak mau masuk Islam tentunya. Betul. Nggak lama turun ayat memerintahkan Nabi membunuh tawanan-tawanan perang Badar. Yang terakhir satu lagi, mensolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Si tokoh munafik ini mati, lalu oleh Nabi akan disolati. Kata Umar, ya Rasul, jangan. Bahkan ditarik surbannya. Surbannya Nabi ditarik oleh Umar. Nah, setelah itu turun ayat, la tusalli alaihim wa la taqum ala qabrihim abadan. Jangan sekali-sekali engkau salati mereka, orang-orang munafik itu. Jangan mendoakan ampun untuk mereka. Jangan berdiri di atas kuburnya selama-lamanya. Inilah 3 ayat, tiga-tiganya seolah ditunggu-tunggu oleh Umar. 3 ayat yang mengabulkan keinginan Umar. Apa lagi? Setan jin takut berpapasan dengan Umar. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kali Umar berpapasan dengan satu jin, maka jin itu akan mencari jalan lain. Ini menunjukkan bahwa jin-jin itu bodoh. Jin-jin itu takut dengan orang-orang saleh. Padahal Umar sama dengan kita melihat jin apa tidak? Tidak. Tapi yaitu bodohnya jin. Berpapasan dengan Umar, padahal Umar nggak lihat. Takut. Seandainya para jin itu pintar, kuat, habis gitu. Habis ya. Ya bayangkan mereka ngelihat kita nggak lihat mereka. Gimana nggak habis? Taulah kita dari sini bahwa jin itu tidak ada kekuatannya kecuali sedikit sekali. Maka haram bagi kita takut terhadap jin. Apalagi sampai permisi, sampai menyediakan sesaji. Bodoh sekali, sangat bodoh sekali. Mereka itu kalau ada di rumah kita atau di rumah yang mau kita tempati, yang paling pantas adalah kita usir. Kita usir. Jangan di sini. Kami mau tempati. Segera pergi. Begitu. Bukan permisi mbak, lanuwun, seolah menghambakan diri, lalu kasih apa itu kopi pahit,
Samsu sebatang, ini kan, jajan pasar, ya. Ini sangat-sangat tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas. Yang pantas kita usir. Bandel nggak mau, bacakan ayat kursi, bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Baqarah dari awal sampai akhir, pasti pergi, insya Allah. Kalau toh ada yang bandel sudah hampir sebulan nggak pergi-pergi, dia sudah merasa nggak nyaman, maka terus bacakan, lama-lama hilang. Jadi harus dia yang ngalah, jangan kita yang ngalah. Banyak dari kitanya yang ngalah, udah pindah rumah aja lah, berarti kita yang ngalah. Jangan, harus dia yang ngalah, gitu. Karena secara aturan seperti itu, aturan dari Allah seperti itu, bahwa jin diberikan tempat oleh Allah di padang pasir, di hutan-hutan, di tempat-tempat yang kosong, bukan tempat yang dihuni manusia. Jadi kalau kita usir ya nggak salah, tidak perlu minta izin ke nuwun tadi, ya. Bahkan ada istilah muhaddatsun. Muhaddatsun itu orang yang banyak diberi ilham, firasat, bukan wahyu ya. Wahyu kan hanya nabi, hanya rasul. Nah, umat-umat terdahulu itu banyak muhaddatsun. Artinya diberi ilham, firasat, ya. Jika di umatku ini ada, maka dia adalah Umar, kata Nabi SAW. Dan betul, ya di antara contoh besarnya yang 3 itu tadi. Jadi betul-betul Umar itu seolah diberi firasat, ilham oleh Allah, menghendaki 3 kebaikan tadi. Kemudian Utsman. Sekali lagi untuk Utsman berselisih, apakah Utsman dulu baru Ali, apakah Ali dulu baru Utsman. Walaupun yang masyhur Utsman dulu. Tentang keutamaan Utsman pun sangat-sangat luar biasa. Tidak ada tandingannya setelah Utsman wafat. Sangat pemalu. Malu itu kan terpuji dalam Islam, ya. Nabi sedang bersama Aisyah. Lutut Nabi terbuka, tersingkap. Abu Bakar masuk, ngobrol, ya. Kemudian Abu Bakar pergi, Umar masuk, masih tersingkap lututnya, ngobrol. Umar pergi, Utsman mau masuk, buru-buru Nabi tutup lutut beliau, ya. Nah, setelah itu Aisyah penasaran, kenapa Abu Bakar masuk engkau biarkan lututmu tersingkap, begitu juga Umar, begitu Utsman, kenapa cepat-cepat engkau tutup? Nabi mengatakan, bagaimana aku tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadap dia. Kayak apa? Malaikat malu. Kayak apa keutamaan Utsman, ya. Dan ketika Ummu Kulsum meninggal, istri Utsman, putri Nabi pertama, Ruqayyah. Pertama Nabi nikahkan Utsman dengan Ruqayyah, putri beliau, meninggal. Nah, kemudian Nabi nikahkan lagi dengan Ummu Kulsum, meninggal lagi. Nah, Nabi mengatakan,
seandainya aku masih punya putri lagi, aku nikahkan dengan Utsman. Tentu ini keutamaan yang luar biasa, ya. Maka salah satu lakop, julukan, gelar bagi Utsman adalah Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya, dua kali menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membeli sumur rumah, dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Sumur rumah ini sumur milik Yahudi. Kita tahu Yahudi kan bakhilnya luar biasa, dan sumur itu airnya sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin di Madinah untuk mendapatkan air itu di sumur itu, ya membeli. Nah, setelah Nabi bersabda seperti itu, Utsman membeli sumur itu, lalu digratiskan kepada kaum muslimin. Ini Dzun Nurain, ya. Dan manusia semulia Utsman akhirnya harus mati terbunuh dalam demo pertama kali dalam Islam. Demo pertama kali dalam Islam menuntut Utsman supaya turun dari jabatan, dan akhirnya berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Demo pertama dalam Islam mengakibatkan manusia termulia di muka bumi hari itu terbunuh. Berarti kira-kira demo itu sunnah hasanah apa sunnah sayyi'ah? Sunnah sayyi'ah apa sunnah hasanah? Jelas sunnah sayyi'ah, ya. Awal keburukan gitu. Dan sampai hari ini antum bisa lihatlah demo di mana-mana. Kalau toh ada kebaikan, keburukannya jauh lebih besar, ya. Demo 98 kan luar biasa itu, sampai Pak Harto lengser. Hampir semua kita berharap muncul kebaikan dari demo 98 itu, reformasi itu. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, muncul kebaikan apa keburukan? Keburukan. Satu provinsi hilang, berapa triliun, berapa darah yang mengalir untuk Timur-Timur masuk ke Indonesia, hilang. Gambar porno di mana-mana waktu itu, aliran sesat begitu beraninya, nggak ada yang ditakuti, ya. Dulu yang korupsi ya segitu-segitu aja, ya, antum tahu lah, ya. Setelah itu luar biasa, menjadi puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat yang korupsi. Dulu menghambur-hamburkan uang pemilu itu cuman sekali dalam 5 tahun, sekali doang menghambur-hamburkan uang itu. Setelah itu luar biasa. Pemilu bukan cuman milih partai, milih presiden, milih anggota dewan, belum pilkadanya, belum gubernur, belum bupati, wali kota. Berapa triliun itu habis-habisan. Dan semuanya mencalonkan diri pakai modal apa tidak? Modalnya 1 juta 2 juta? Tentu tidak, miliaran. Ya apa nggak nyari kembalian itu? Gimana nggak nyari kembalian? Modalnya miliaran. Dan itu dipelihara di negeri kita ini
setelah lengsernya Pak Harto. Jauh lebih buruk ini. Dulu kan main tunjuk aja, main tunjuk. Ya kalau main tunjuk, demokrasi nggak berjalan. Emang kalau demokrasi nggak berjalan kenapa? Emang harus berjalan gitu demokrasi? Ya, demokrasi harus berjalan. Biarin korupsi di mana-mana. Yang penting demokrasi berjalan begitu. Biarin rakyat menderita, harga semakin naik. Yang penting demokrasi berjalan begitu. Biarin pada tawuran, cacian, makian, hujatan ketika kampanye, ketika pemilu pilkada. Yang penting demokrasi berjalan begitu. Ya. Seolah kalau nggak demokrasi itu dosa. Ya, maka harus dimulai untuk dibongkar ini demokrasi ini. Sistem yang sangat buruk. Bayangkan seorang soleh, seorang yang baik, jujur, amanah disamakan dengan pelacur, germo, penjahat. Disamakan. Kalau dibedakan ya bukan demokrasi namanya. Sama-sama berhak memilih, berhak dipilih. Kalau milih sama-sama suaranya satu. Ini sistem apaan ini? Mestinya kalau profesor, doktor, jujur, amanah, begitu nyoblos suaranya 1000. Kalau pelacur, germo, penjahat nyoblos ya suaranya 1, baru adil itu. Kan enggak, suaranya 1 semua. Ini betul-betul demokrasi itu tidak menghargai ilmu, tidak menghargai orang jujur, orang baik, enggak dihargai di mata demokrasi. Sama semua. Mau laki, mau perempuan, mau muslim, mau kafir, mau rajin sholat, mau nggak pernah sholat, sama di mata demokrasi. Inna lillahi. Ya. Sekelas Ibnu Umar, sekelas Ibnu Mas'ud, sekelas Abu Hurairah tidak diberi wewenang untuk memilih pemimpin, karena ada yang jauh lebih mulia. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit. Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Ini ucapan Ibnu Umar ya. Ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kami, masih hidup, kami para sahabat mengucapkan ucapan yang sama. Apa? Inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa yasma'un Nabi alaihi salatu wassalam bidzalik. Nabi mendengar ini, tahu. Fala yunkiruhu. Nabi tidak mengingkari. Berarti Nabi mengiyakan, berarti Nabi setuju bahwa manusia termulia setelah beliau adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Setelah para nabi, para rasul maksudnya. Tetap Abu Bakar tidak akan menyamai Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, bahkan Nabi Yunus, ya, tidak akan bisa disamai oleh seorang Abu Bakar. Maksudnya setelah para nabi, para rasul. Ya. Apa tadi? Sunnah apa tadi? Takririyah. Jadi ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat, tapi dibiarkan oleh Nabi, tidak diingkari oleh Nabi. Sebab kalau salah pasti diingkari. Jika salah kok Nabi diam saja, berarti Nabi telah berdosa. Jangankan diem, nunda. Takhirul bayan inda waqtil hajat, ini tidak mungkin dan tidak boleh dilakukan oleh Nabi. Kalau kita kan boleh ya. Kita melihat teman kita atau saudara kita melakukan sebuah kesalahan, kita diem, nanti ajalah dibahas.
ketika taklim. Kalau Rasulullah tidak boleh. Begitu beliau melihat kesalahan, beliau harus langsung menegurnya bahwa itu salah, bahwa itu keliru. Ya. Seperti Ibnu Lutbiyah yang disuruh mengumpulkan harta zakat, lalu datang kepada Nabi, ini ya Rasul, ya, harta zakat dari orang-orang. Yang ini bukan. Loh, itu apa? Ini hadiah orang-orang kepada saya. Oh, langsung Nabi berdiri di atas mimbar dan mengatakan, kalau dia duduk-duduk di rumah saja tidak menarik zakat, apakah orang-orang akan memberikan hadiah kepada dia? Ini istifham lil inkar. Artinya tidak boleh pegawai pemerintah, pegawai penguasa, istilah kita pegawai negeri, menerima hadiah dari masyarakat atas pekerjaannya. Kalau bukan atas pekerjaannya, ya tentu boleh. Saya PNS, saya diberi hadiah oleh paman saya yang pengusaha besar, satu mobil, nggak ada hubungannya dengan kerjaan saya guru misalnya, ya boleh. Yang nggak boleh itu yang ada hubungannya, gitu ya. Karena saya ngajar anak pengusaha, lalu si pengusaha ini memberikan hadiah kepada saya, padahal saya sudah digaji dari mengajarnya itu. Summa afdalun nasi ba'da haula, setelah mereka itu, tidak dibawakan oleh beliau di sini perselisihan antara Utsman dan Ali. Mungkin beliau termasuk yang berpendapat Utsman dulu baru Ali. Maka di sini beliau mengatakan summa afdalun nasi ba'da haula, setelah mereka baru Ali. Keutamaan Ali luar biasa. Kedudukan Ali di sisiku, kata Nabi, mirip-mirip kedudukan siapa? Harun di sisi Musa. Hanya Harun Nabi, Ali bukan Nabi. Ini kan luar biasa, sangat luar biasa. Menjelang perang Khaybar, Nabi mengatakan, besok pagi akan aku berikan bendera ini, yang akan memimpin pasukan besok perang Khaybar adalah seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangannya. Hari itu pagi-pagi para sahabat datang di hadapan Nabi, pingin ditunjuk. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Yang tidak boleh, minta. Ya, kalau datang doang deketin Nabi, diem, ya kan? Supaya ditunjuk, boleh. Umar yang meriwayatkan hadis itu Umar mengatakan, selama ini aku belum pernah berambisi menjadi pemimpin jabatan kecuali hari itu. Ya gimana nggak pingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kaum muslimin akan menang lewat tangannya. Nggak mungkin Nabi ngomong salah kan. Maka Umar datang mendekati Nabi bersama para sahabat yang lain. Nggak ada yang ditunjuk, malah nyari-nyari Ali bin Abi Thalib. Padahal waktu itu Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Kata Nabi, panggil, bawa kemari. Lalu dibawa, kedua mata Ali bin Abi Thalib bengkak, memerah. Langsung oleh Nabi diludahin, langsung sembuh seketika, ya. Seolah Ali belum pernah sakit mata sebelumnya. Dan ini bukan pengobatan, ini mukjizat. Berarti boleh kita tiru apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, ya, main ludah-ludahan begitu, nggak boleh. Karena itu bukan tibun nabawi.
Kalau tibun nabawi boleh kita tiru, harus sunnah. Madu, bekam, habatus sauda, ini tibun nabawi. Maka Nabi memberikan tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu, ya kan? Kan yang mengajarkan bekam langsung kepada Nabi siapa? Jibril. Jibril mengajarkan langsung kepada Nabi cara bekam, luar biasa. Nah, bekam yang benar tentunya. Nah, adapun ini tidak. Nah, ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Tidak ada pada diri Umar. Oh, begitu. Selain Rasulullah pasti menonjol di sini, kurang di sini. Kurang sebelah sini, menonjol di sini. Gitu. Adapun yang menonjol semuanya nomor satu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam masalah komandan pasukan, Nabi tidak pernah menunjuk Abu Bakar. Bukan orangnya Abu Bakar untuk memimpin pasukan. Orangnya Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Amr bin As. Bahkan antum masih ingat barangkali Amr bin As ditunjuk sebagai pemimpin pasukan oleh Nabi setelah beberapa hari masuk Islam. Baru beberapa hari masuk Islam sudah ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin pasukan, menjadi komandan pasukan. Luar biasa, karena tentu Nabi tahu siapa Amr bin As. Sampai Amr bin As, apa dulu masih ingat? Amr bin As, istilah kita GR tahu ya, merasa tersanjung. Baru beberapa hari masuk Islam, oleh Nabi sudah ditunjuk sebagai pemimpin pasukan. Sampai Amr bin As mengira bahwa akulah manusia laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa. Maka untuk meyakinkan, iseng-iseng Amr bin As nanya, "Ya Rasul, manusia yang paling engkau cintai siapa?" Dia berharap namanya disebut engkau gitu, atau Amr bin As. Nabi menjawab, Aisyah. Enggak ya Rasul, maksudnya yang laki-laki gitu. Ya kalau yang laki-laki siapa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Oh, dalam hati ya, oh bukan saya ya. Amr bin As berharap barangkali nomor 2 gitu ya. Setelah Abu Bakar siapa ya Rasul? Dijawab Umar gitu. Oh bukan saya ya. Terus yang 3 terus sampai belasan, itu nggak ada nama dia disebut oleh Nabi ya. Sampai Amr bin As mengatakan, aku nggak nanya lagi, takut nanti jadi urutan terakhir ya. Ini Amr bin As ya. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.